Potensi Banua. Hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplorasi berbagai potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Dan pada episode kali ini saya sedang berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut. Kita akan mengunjungi beberapa peternakan sapi untuk belajar lebih dalam terkait proses penggemukan dan juga pengembangbiakan sapi. Kita akan lihat bersama bagaimana usaha dan kerja keras dari para peternak sapi untuk menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas. Memiliki hamparan kelapa sawit dan perkebunan jagung menjadikan Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam pengembangan ternak sapi. Salah satu lokasi pengembangan integrasi sawit sapi dilakukan kelompok peternak Jorong Maju di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Memanfaatkan kemitraan dengan perkebunan sawit menjadikan pengembangbiakan sapi di Tanah Laut semakin besar. Adanya simbiosis mutualisme antara perkebunan sawit sebagai tempat untuk pengembangan sapi bagi kelompok peternak Jorong Maju telah menjadi model peternakan di beberapa wilayah lainnya. Kelompok ternak sapi yang dilepas di kawasan perkebunan sawit membantu mengurangi gulma perkebunan sawit dan mengurangi biaya pemeliharaan kebun. Sedangkan para peternak sapi mendapatkan keuntungan di mana ternak sapi makan rumput yang tersedia di perkebunan sawit. Selain itu, limbah pabrik sawit yang dikenal dengan solid juga menjadi sumber pakan sapi yang memiliki kandungan yang dapat mempercepat perkembangan sapi. Nah, pemirsa, kita akan berbincang dengan para peternak yang memanfaatkan kawasan perkebunan sawit milik swasta untuk pengembangbiakan sapi milik mereka. Pemirsa Potensi Banua, hari ini Dila sedang bersama Ketua Kelompok Jorong Maju. Dan halo Pak Hasan, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak Hasan juga ditemani oleh dua anggota kelompoknya, ada Mas Juli dan juga Mas Suryansyah. Dan kita hari ini pemirsa akan membahas terkait pengelolaan hewan ternak dan juga bagaimana proses pengembangbiakannya langsung oleh ketua kelompoknya. Pak, bagaimana kabarnya Pak? Bagus. Baik ya Pak ya? Ya, bagus. Kita di sini Pak dikelilingi oleh banyak sekali sapi. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa total sapi yang dikelola oleh kelompok tani Bapak? Ya, yang dikelola sekitar kurang lebih 80-an Ada ekor sapi. 80 ekor sapi? Iya. Boleh dong Pak diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah, begitu. Bagaimana awal mulanya? Kenapa bisa menjadi kelompok tani dan sampai sekarang sudah bisa mengelola 80 ekor sapi? Asal mulanya kita dari perusahaan kan diberi untuk mengolah kelompok. Jadi kita anukan masyarakat kan untuk membuat kelompok dulu itu. Oh, menarik sekali. Berarti sapinya ini istilahnya bisa jalan-jalan ya Mas ya? Setiap 3 hari pindah blok. Setiap 3 hari pindah blok begitu. Berarti satu keuntungannya kalau kita pakai sistem ini adalah sapi-sapi mudah untuk dikumpulkan. Yang kedua apa kalau boleh tahu Mas dan juga? Mudah mengontrol pertama. Kedua, pakannya kita tidak perlu mencari karena ada banyak rumput kan ini. Okay. Kedua, pelepah yang habis dipanen itu juga sebagai pakan sapi. Mengurangi berarti limbah juga ya? Dan juga ada kasihan dari solid kan ya, Sur? Sama solid. Kalau solid ada juga tambahan pakannya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari manfaatnya pemirsa, yang pertama ini lebih ringkes di waktu begitu. Nggak ada istilahnya kita pusing-pusing nyari sapi ya Mas dan Bapak ya. Nah yang kedua itu juga untuk pakannya lebih mudah untuk lebih murah lah istilahnya. Karena kalau misalnya sapi-sapi ini begitu ingin berkembang biak itu bagaimana proses pemeliharaannya? Pemeliharaan untuk kawinnya ya? Iya, untuk kawinnya. Kawinnya secara alami ya. Karena ada jantan kan, jantan ada secara alami. Berarti mereka bisa berkembang biak dengan secara alami. Ngontrolnya gimana Mas dan Bapak saat birahi? Mungkin ada treatment khusus mungkin? Ya. Misalnya didekatkan kah? Bukan, atau dikasih vitamin kah? Begitu atau bagaimana? Waktunya birahi itunya istilahnya ada ketahuannya menonggang apa itu namanya? Oh, posisinya ya sapinya. Oke. Dia ada ketahuan mau loncat-loncat itu. Dalam
Dalam mengembangkan peternakan sapi di kawasan kebun sawit ini, ada cara unik yang dilakukan para peternak guna mengumpulkan sapinya. Kita cari tahu seperti apa ya? Kalau pemirsa penasaran, tadi kan dibicarakan salah satu keunggulan dari beternak seperti ini adalah lebih mudah dikumpulkan. Nah, salah satu cara unik yang dilakukan oleh kelompok tani Jorong Maju adalah dengan memberikan garam. Nah, lihat. Ini berarti sapi-sapinya ini suka garam ya, Pak ya? Iya. Suka sekali. Cara uniknya ini untuk memanggil sapinya pakai garam. Kalau sapinya jauh, Pak, di jarak pandang 100 meter dia Bapak dipanggil. dipanggil. Cara manggilnya gimana, Pak? Ya pakai ini. Pakai garam. Itu aja. Nah, oke. Dan kalau misalnya garam ini ada kebutuhan hariannya nggak, Pak? Misal minimal segimana gitu? Ya juga keperluan aja. Keperluannya aja. Oke, berarti sapinya ini dikasih motivasi dengan garam ya, Pak ya, supaya mempermudah gitu memanggil dia. Boleh dong, Pak? Dia mau nggak? Kita lihat ya pemirsa ya, dia mau nggak menjilat garam ini langsung dari orang baru? Kebetulan saya kan orang baru ya. Kita lihat. Berhasil pemirsa, lihat. Upaya pengembangbiakan sapi di Kabupaten Tanah Laut tidak lepas dari peran para petugas kesehatan hewan. Berbagai kendala kesehatan hewan, khususnya sapi, menjadi perhatian serius karena Kabupaten Tanah Laut dikenal baik sebagai sentra sapi di Kalimantan Selatan. Pemirsa Potensi Banua, nah Dila sekarang bersama Mas Bahtiar selaku inseminator untuk para sepi-sepi ini, sapi-sapi ya Mas ya, untuk para sapi-sapi. Mas, kira-kira apa aja sih yang akan petugas inseminator lakukan begitu untuk mungkin memeriksa apakah sapinya sudah siap atau dikasih vitamin mungkin, Mas? Oh iya, betul. Ini ada sapi yang belum minta kawin ya Mbak ya. Oke. Jadi kita lakukan pemeriksaan di dalam dengan cara palpasi rektal. Jadi tangan kita masuk ke dalam organ ya di anusnya dulu ya, kemudian kita periksa organ reproduksinya untuk mengetahui status dari reproduksi tersebut. Kita tepuk-tepuk dulu agar dia tidak kaget. Ditenangkan ya. dulu ya, ditenangkan Mas dulu. ya. Jadi sapinya tenang, kita juga harus tenang. Ya. Oke, ini tangannya masuk ke anusnya ke anusnya ya, kemudian kita susuri di dalamnya ada reproduksinya. Oke. Oke. Rahimnya gitu ya, Mas, bukan? Iya, ada rahimnya sampai ke ovarium ya Mbak ya. Oh, Iya. berarti memang harus benar-benar yang ahli ya Mas ya, supaya tahu ini letaknya apa aja di Iya, dalam situ. betul. Tapi kayaknya sapinya nggak terlalu stres ya Mas ya? Atau mungkin udah kenal sama Mas Bahtiarnya ini? Udah sering kayak. Karena udah pernah melahirkan ya Mas ya? Udah. Beda nggak sih Mas reaksi sapi yang mungkin belum pernah melahirkan sama yang sudah pernah melahirkan? Tentu beda ya. Dia kalau yang masih darah atau belum pernah sama sekali kita lakukan palpasi itu pasti akan memberontak. Oke, Iya. karena dia bingung ya Mas ya? Iya, diapain gitu ya. Iya. Ya, ini sudah kita ketahui. Oke. Jadi statusnya ya bagus aja ini, tapi akan kita kasih vitamin untuk tambah merangsang, Oke. yaitu dengan pemberian vitamin ADE-nya. Untuk pemberian berkalinya enggak, tapi untuk kita di Dinas Peternakan juga sering melakukan kegiatan yang namanya Yandus Anak Kawan. Oke, apa itu Mas? Yandus Anak Kawan itu pelayanan terpadu kesehatan hewan. Jadi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan, biasanya menyusur ke desa-desa Oke. untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan. Oke.
biasanya kalau nyuntik sapi itu kan ada beberapa jenis vitamin atau antibiotik gitu ya Mas ya, kalau di hewan itu yang bikin rasanya perih gitu. Nah, kalau yang ini ada menimbulkan reaksi kan mungkin? Oh, tidak ada, ini soalnya sejenis vitamin. Jadi aman? Aman. Oke. Di mana Mas disuntiknya? Kita nyuntiknya di depan bisa, di belakang bisa, tapi kita untuk saat ini kita lakukan penyuntikan di belakang aja. Supaya nggak shock ya Mas ya? Harus kita tepuk-tepuk dulu agar tidak terkejut. Oke. Nah, langsung kita dorong. Boleh mau? Boleh. Sekali one shot ya Mas ya? Iya, langsung. Oke, tarik Mas. Oke, tarik. Nah, sambil kita tepuk-tepuk lagi. Kayak dimanipulasi gitu ya Mas sapinya ya. Kayak dipukul-pukul jadi dia nggak kaget. Dan harus langsung cepet gitu ya Mas ya? Iya, langsung. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak, khususnya sapi, para petugas kesehatan hewan di tanah laut memiliki 4 unit pusat kesehatan hewan yang akan ditambah lagi ke depannya. Selain memastikan kesehatan hewan ternak, juga memberikan layanan kawin suntik sebagai upaya pengembangbiakan dengan teknologi sperma sapi jantan pilihan yang disuntikan untuk sapi betina yang sudah memasuki masa birahi. Assalamualaikum Pak. Selain memastikan kesehatan hewan ternak, juga memberikan layanan kawin suntik sebagai upaya pengembangbiakan dengan teknologi sperma sapi jantan pilihan yang disuntikan untuk sapi betina yang sudah memasuki masa birahi. Nah pemirsa, kita lihat seperti apa proses kawin suntik untuk pengembangbiakan sapi di tanah laut. Pemirsa Potensi Banua, hari ini saya bersama Pak Sulaiman dan juga Pak Sairani. Kita akan langsung praktek ya Pak ya, praktek IB, inseminasi buatan. Nah Pak, boleh dong Pak ditunjukkan ke pemirsa apa aja step-stepnya dan boleh dijelaskan juga secara langsung? Sebelum melaksanakan inseminasi buatan kita nyiapkan peralatan dulu. Apa itu Pak kalau ini boleh tahu? Kontainer untuk penyimpanan semen beku. Oh supaya spermanya. Bibit spermanya. Nah, seperti ini. Berasap ya dia, ya saking dingin dia pemirsa. Kita tuing dulu. Berapa mili ini Pak cairan? Ini 25 juta Pak. Isinya 25 juta. 25 juta bibit-bibit ya. Masa gagal sel-selnya? Masa gagal ya Pak ya udah 25 juta ini untuk menghasilkan satu bibit yang unggul berarti. Kalau boleh tahu ini dari jenis apa Pak untuk Semental dari Banjarbaru. Langkah pertama yang harus dilakukan? Langkah pertama dilakukan adalah kita untuk melaksanakan inseminasi buatan. Pertama, dulu dinakan sapinya baru masukkan tangan ke. Dan ini juga aman ya pemirsa ya karena ini sudah dikasih pembatas. Iya, dibersihkan. Ini sama kayak kemarin mau ngecek kesiapan untuk kawin. Iya, untuk kawin juga dibersihkan juga. Palpasi kan? Iya, palpasi dulu. Gimana Pak? Ya, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Setelah ini ada mungkin perawatan khusus Pak untuk sapinya, mungkin tidak boleh stres kah gitu supaya proses perkembangbiakannya itu lancar atau nggak ada treatment khusus Pak? Treatment khusus tidak ada, cuma dikasih makan secukupnya seperti biasa, minum. Dan kita lihat nanti pemirsa 21 hari ke depan apakah jadi atau tidak ya Pak ya bibitnya ya. Mudah-mudahan jadi ya Pak ya.
Pemirsa, setelah melihat langsung pengembang biakan sapi di lahan perkebunan sawit, kini saya akan mengajak Anda melihat seperti apa pengembang biakan, pemeliharaan, dan penggemukan sapi yang dilakukan kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari, Kabupaten Tanah Laut. Di kelompok peternak budidaya ini, para peternak memanfaatkan luasan kebun jagung yang ada di Desa Pulau Sari. Dengan memiliki luasan lahan kebun ini, limbah jagung berupa batang tanaman jagung yang telah panen dijadikan pakan ternak sapi. Potongan tanaman jagung yang masih hijau dapat langsung diberikan untuk pakan sapi di kandang yang dimiliki kelompok peternak budidaya ini. Pemirsa Potensi Banua, sekarang Dila sedang bersama Pak Balot, Ketua Kelompok Tani Budidaya. Nah, kami sekarang sedang berada di hamparan pohon-pohon jagung ya Pak ya? Iya, betul. Pak Balot, boleh dong Pak dibagikan ke pemirsa jenis-jenis pakan seperti apa sih Pak yang bisa digunakan untuk proses pengembangan dan juga penggemukan sapi di kelompok tani Bapak? Ya, terima kasih Mbak ya. Kami selaku Ketua Poktan Budidaya, kami manfaatkan limbah jagung, makanya kami integrasi antara tanaman jagung dengan dengan ternak. Makanya limbahnya jagung kita manfaatkan untuk ternak, limbahnya ternak kita manfaatkan untuk jagung. Ini hasilnya ini seperti ini. Oh, gitu. Kalau misalnya untuk pakannya memang ada berapa jenis Pak untuk sapi yang ada di kelompok tani Bapak ini? Kalau kami sudah bikin inovasi dua, namanya selase sama konsentrat. Konsentrat ini bikin konsentrat nanti. Jadi konsentrat bahannya ya utamanya ini? Ya, limbah jagung. Semua limbahnya jagung kita manfaatkan semua. Oke. Pak, boleh dong Pak diajak Pak Dila untuk ikut gitu. Mau ngerasain Pak, gimana? Harus ya, Pak. Ya. Tarik. Iya. Oke. Kan lebih enak. Lebih enak, betul. Iya, iya. Coba rumput hijaunya ditarik ini. Ini lumayan tuh, bisa dimanfaatkan. Oke, kalau yang ini untuk, ini berarti Pak, kalau yang hijau untuk... Bisa untuk selasa tuh. Selasa? Bisa. Diolah lagi berarti Pak? Iya, kalau memang musim kemarau, bikin itu. Oh, kalau musim kemarau kan kita susah pakan nih. Oh. Hijaunya kan susah, makanya kita perlu pengawetan selasa itu. Pemirsa Potensi Banua, kita masih bersama Pak Balot. Nah, tadi kita sudah mengumpulkan sisa-sisa ya Pak ya dari limbah jagung begitu. Nggak abdol kalau Dila dan juga pemirsa tidak melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan dari pakannya. Pak, kita mau bikin pakan apa ini Pak? Ini bikin konsentrat. Konsentrat. Dari limbah jagung. Oke, berarti dari limbah-limbah yang sudah kita kumpulkan akan kita olah ya Pak ya? Iya. Boleh dong Pak, ini mesin apa supaya pemirsa ada gambaran? Ini namanya mesin chopper. Mesin chopper ini fungsinya untuk mencacah dari hasil limbah jagung tadi, limbah tanaman jagung tadi biar kecil-kecil, biar sapi nanti untuk fermentasi lebih enak. Oke. Iya. Harus dibikin iya, kecil. harus dicincang dulu. Oke, campurannya ada apa aja Pak kalau mau bikin konsentrat? Campurannya ada. Ini kan namanya tumpinya jagung. Nah, ini janggalnya jagung nih ya. Apa Janggel. Jungle. Ya, janggalnya jagung. Ini tumpinya. Jadi nanti kita manfaatkan, nanti ada namanya dedak, tetes ada. Oke, melengkapi kebutuhan nutrisi ya Pak ya untuk sapi. Betul. Untuk limbah tanaman jagung yang sudah berwarna coklat tetap diambil dan diolah
menjadi pakan ternak sapi yang dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Dengan melakukan pencacahan atau dipotong lebih kecil, limbah jagung kemudian diolah dengan fermentasi beberapa bahan lainnya untuk dijadikan pakan sapi yang bisa disimpan dalam waktu jangka panjang ketika musim kemarau saat mencari rumput dan hijau-hijauan sulit didapat. Ini Mbak, ini tadi yang kita bikin yang fermentasi. Udah dicampur semua ya Pak Sudah, ya? ini udah lengkap, ini konsentran lengkap. Ini proteinnya sekitar 10 sampai 12%. Oh, udah lumayan proteinnya. tinggi. Iya, tinggi tuh Pak. Udah tinggi. Oh, berarti mengandung protein juga ya Pak ya? Iyalah, ini kok makanan lengkap Sapi, ini, lengkap ini. Mungkin sampean baunya lebih harum ini. Iya, ini ada wangi asam-asam enak gitu kok Pak, tenang. Tenang pemirsa, Ya. kayak ini Pak. Ini ya. aman untuk Brem, sapi. Pak. Iya. Brem. Ini aman. Ini ya keunggulan pakan ini ya, Mbak. Ini keunggulannya bisa untuk jangka panjang. Oke. Mungkin untuk limbah amoniaknya mungkin nggak bau kan? Rasakan bau nggak di sini? Enggak Pak. Nah, ini kelebihan dari konsentrat Oh, yang fermentasi. berarti dia membuat kotoran dari para sapi-sapi ini nggak terlalu berbau ya Pak ya? Iya. Bisa diminimalisir dengan makanan sehat. Iya, makanya ini kami selaku ketua kelompok ya mungkin dengan kawan-kawan berinovasi bikin pakan konsentrat. Ini sebenarnya lebih meminit biaya operasional untuk peternakan. Oke. Ya, ini kan bisa untuk jangka panjang, isinya kita bikin 1 ton, maunya kan bisa untuk beberapa hari. Kita udah mengurangi waktu kita. Betul. Kalau tiap hari kita cari rumput kan mungkin biaya minyak, biaya ini banyak kan. Selain pengembang biakan sapi di kandang dengan memanfaatkan pakan dari limbah tanaman jagung, kelompok peternak budidaya ini juga mengembangkan penggemukan sapi. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan sapi-sapi yang kurus dan dibeli anggota kelompok kemudian dipelihara dengan menyiapkan pakan dan minuman untuk ternak sapi yang cukup protein dan vitaminnya. Pemirsa Potensi Banua masih bersama Pak Balot selaku Ketua Kelompok Tani Budidaya ya Pak ya? Iya, betul. Pak, nah sekarang kita nih berpindah lokasi Pak. Iya, Kalau betul. tadi kita di lokasi untuk mengembangbiakan, Betul. sekarang kita di lokasi para sapi untuk kita gemukan ya Oh, Pak betul, ya. betul. Nah boleh dong Pak dibagikan ke pemirsa yang ada di rumah. Begitu. Jenis sapi apa yang biasanya kelompok tani Bapak dan teman-teman ini pilih Pak untuk pengemukan dan alasannya kenapa kalau boleh tahu? Oke, terima kasih kan. Kalau Pak Salam ini biasanya beliau, saya sangat apresiasi dengan Pak Salamnya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti dicontoh peternak yang lain ya. Beliau kan beli sapi yang kurus ya Pak Salam ya? Yang kurus, dan beliau mungkin perawatan lebih ekstra. Mungkin kalau makan orang biasa 2 kali, kalau beliau bisa 4 kali atau bisa 5 kali. Makanya banyak ya Pak ya? Iya. Karena Makanya beliau kan nanam taman rumput banyak, ya, contohnya itu kan. Ini beliau kan nanam banyak. Dan beliau punya rahasia khusus. Rahasia khususnya beliau pakai dedak aja sama mulsa. Nanti kan bisa dipraktekkan di sini untuk apa? Untuk proses memberi makan ya Pak ya? proses pemberi makan, dan ini kan menambah proteinnya ini. Oke, berarti Pak Salam ini pemilik ini ya Pak ya? Iya. Dan menjadi anggota juga kelompok tani Betul. budidaya begitu. Dan juga pemirsa kalau perhatikan, ini jenis pakannya juga beda. Kalau ini tuh lebih besar, Betul, itu tuh berarti untuk menambah nutrisi juga kah? betul. Maksudnya kan kalau Pak Salam ini kan mungkin jangka pendek untuk perputaran duit, dia cepat daripada ini. Oh, lebih cepat ya. Biasanya berapa lama Pak Salam? Kalau Paling lama 2 bulan, 3 bulan itu lama. udah gemuk? Udah. Wuh. Lah ini 2 bulan. Oh, ini 2 bulan. Awalnya berapa kilo? Awalnya 300, Sekarang? 500. Wah, 200 kilo pemirsa dalam 3 bulan. Ya, timbangannya semalam kan
500 kurang sedikit. Ini 598 ini. Kurang 2 kilo aja. Mau 600? Mau 498. 498. Oke. Jadi hampir 300. Hampir. Upaya pengembang biakan sapi di Kabupaten Tanah Laut didukung dengan keberadaan pasar hewan yang berlokasi di Desa Saranghalang, Kabupaten Tanah Laut. Kawasan ini menjadi sentra transaksi hewan ternak seperti sapi dan juga kambing. Kawasan pasar hewan milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini menjadi pusat perdagangan hewan sapi dan kambing satu-satunya di Kalimantan Selatan. Bahkan tidak jarang ada pembeli yang datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ke pasar hewan ini selain untuk sekedar melihat suasana pasar hewan, juga untuk belajar sistem layanan dan transaksi di pasar hewan Saranghalang, Tanah Laut. Di pasar hewan Saranghalang, Kabupaten Tanah Laut ini, para penjual sapi dan pembeli saling berinteraksi. Apabila sudah bersepakat, sapi yang akan dibeli ditimbang beratnya sehingga diketahui bobot sapi yang bisa menentukan taksiran harga sapi yang akan dijual atau dibeli. Pemirsa Potensi Banua, dengan adanya kolaborasi dari segala pihak, baik pemerintah, pihak swasta, dan juga kelompok tani yang berada di Kabupaten Tanah Laut ini, diharapkan kedepannya mampu menghasilkan bibit sapi yang berkualitas dan sehat tentunya, yang nanti kedepannya bukan cuma mampu untuk memenuhi pasar yang ada di Kalimantan Selatan, tapi juga dapat menjadi penyangga pangan terkhusus ternak di Ibu Kota Nusantara. Saya adalah Supriyana pamit dan sampai jumpa di episode Potensi Banua berikutnya.